Amerigo Vespucci adalah salah satu pelaut Spanyol yang ambil bagian dalam masa pelayaran ke dunia baru, sekitar akhir abad 15 Masehi. Dan di video ini kita akan membahas sejarah dan biografi Amerigo Vespucci, serta kenapa namanya dijadikan cikal bakal sebutan untuk benua Amerika. Tapi sebelum itu, kami baru saja mencapai 900 subscribe pertama kami. Tinggal selangkah lagi untuk mencapai 1000 subscriber. Jadi, jika Anda menonton video ini, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe dan jangan lupa menonton puluhan video sejarah lain yang telah kami buat sebelumnya. Jika kalian menyukai video-video tentang penjelajahan samudra seperti ini, kalian dapat melihatnya di playlist di sini. Sejak tahun 1000, bangsa Viking sebenarnya telah mencapai daratan Amerika Utara dan bahkan membangun pemukiman di sana. Namun, pelayaran bangsa Viking tidak terlalu memberikan pengaruh besar karena tidak melakukan ekspedisi yang lebih jauh atau membangun jaringan pelayaran baru antara Eropa dengan benua Amerika, seperti yang dilakukan oleh bangsa Spanyol 500 tahun kemudian saat Columbus menemukan beberapa pulau Karibia di Amerika Tengah. Meski namanya tidak setenar Columbus, Vespucci tetap memiliki peran penting dalam sejarah pelayaran samudra bangsa Spanyol. Amerigo Vespucci lahir di Florence, Italia pada 9 Maret tahun 1451. Ada juga yang mengatakan tahun 1454. Meski lahir di Italia, ia kemudian dinaturalisasi menjadi warga Spanyol pada tahun 1505. Orang tua Vespucci, Ser Nastagio dan Lisabetta Mini, adalah teman dari keluarga elit Medici yang memerintah Italia pada tahun 1400 hingga 1737. Ayah Vespucci adalah seorang notaris di Florence, sedangkan salah satu pamannya yang merupakan duta besar pernah mengirim Vespucci dalam sebuah misi diplomatik ke Paris. Dari sinilah Vespucci memperoleh ketertarikan untuk menjelajah. Menurut beberapa catatan, antara tahun 1483 hingga 1492, Vespucci pernah bekerja kepada keluarga Medici. Ia bekerja sebagai pengawas bisnis perlengkapan kapal yang beroperasi di Sevilla, Spanyol. Saat itulah ia memperoleh informasi tentang para penjelajah Eropa yang sedang mencari jalur barat laut untuk mencapai Hindia Timur. Dari sini, Vespucci juga mulai bervariasi dengan para pedagang memasuk Columbus dalam pelayarannya nanti. Pada tahun 1496, setelah Columbus kembali dari pelayarannya ke benua Amerika, Vespucci berkesempatan menemuinya di Sevilla. Percakapannya dengan Columbus makin mempertajam minat Vespucci untuk ikut menjelajah dan melihat dunia secara langsung. Dan saat berusia 40 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan bisnis dan menjadi seorang penjelajah. Pada tanggal 10 Mei tahun 1497, Vespucci memulai perjalanan pertamanya dan berangkat dari Cadiz dengan armada kapal Spanyol. Informasi ini diperoleh dari sebuah surat, namun banyak yang meragukan apakah surat pertama ini benar-benar ditulis oleh Vespucci. Dalam surat yang sama disebutkan bahwa armada ini mencapai Amerika Tengah dalam waktu kurang lebih 5 minggu. Jika surat ini asli, maka ini menunjukkan kalau Vespucci menemukan Venezuela setahun sebelum Columbus melakukannya. Armada ini tiba kembali ke Cadiz pada Oktober 1498. Pada bulan Mei tahun 1499, di bawah bendera Spanyol, Vespucci memulai pelayaran keduanya. Ia berperan sebagai navigator di bawah komando Alonso de Ojeda. Armada ini berhasil melewati Khatulistiwa, melakukan perjalanan ke pantai yang saat ini disebut Guyana. Di sini, Vespucci berpisah dengan de Ojeda dan melakukan perjalanan menyusuri pantai Brazil. Selama perjalanan ini, Vespucci berhasil menemukan Sungai Amazon dan Tanjung Saint Augustine. Pada tahun 1501 bulan Mei, Vespucci melakukan perjalanan ketiga yang dianggap sebagai ekspedisinya yang paling sukses. Kali ini ia berlayar di bawah bendera Portugis menyusuri Samudra Atlantik. Perjalanan ini menghabiskan waktu selama 64 hari.
Kapal-kapal dalam armada ini menyusuri pantai Amerika Selatan hingga 400 mil dari ujung selatan Terra del Fuego. Dalam perjalanan ini, Vespucci diminta untuk menjadi panglima armada. Dalam perjalanan ini pula, Vespucci menulis surat kepada salah seorang temannya di Eropa untuk merekam setiap pencapaian yang ia peroleh. Dengan begitu, kisah perjalanannya akan tetap diingat bahkan sampai ia mati nantinya. Surat-surat inilah yang kemudian menjadi sumber tentang pencapaian besar seorang Amerigo Vespucci. Ia berhasil mengidentifikasi daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan sebagai benua yang terpisah, bukan bagian dari benua Asia, dan menjadi dunia baru yang selama ini tidak dikenal dalam peradaban yang ada di Eropa, Asia, dan Afrika. Ia meluruskan anggapan Columbus yang keliru menganggap bahwa ia selama ini telah mencapai Asia. Dalam salah satu suratnya pada tahun 1503, Amerigo Vespucci menggambarkan aneka keragaman di dunia baru benua Amerika yang selama ini telah disalahpahami sebagai benua Asia. Ia menulis kalau daratan itu sebenarnya adalah sebuah benua dan bukan sebuah pulau. Benua ini memiliki penduduk yang tidak terbatas, terdiri dari beragam suku bangsa, dan memiliki keragaman flora dan fauna yang selama ini tidak pernah dikenal oleh orang-orang yang mendiami dunia Eurasia. Vespucci juga menggambarkan keragaman budaya penduduk lokal hingga sangat detail, mulai dari makanan, agama, praktik pernikahan, seksual, dan persalinan. Surat ini terjual dan terdistribusikan secara luas ke seluruh Eropa, bahkan melebihi catatan Columbus. Deskripsi Vespucci tentang penduduk pribumi Amerika dinilai sangat jelas dan jujur. Di antara bagian penting lain yang direkam oleh Vespucci dalam suratnya adalah kekayaan alam benua Amerika seperti emas dan mutiara yang kelak menjadi objek eksploitasi besar-besaran oleh para penjajah Eropa. Para ahli masih memperdebatkan apakah Vespucci berpartisipasi dalam pelayaran keempatnya pada tahun 1503. Yang jelas, kalaupun ekspedisi keempat itu benar-benar ada, ia tidak lebih sukses dibandingkan pelayarannya yang ketiga. Namun pastinya, Vespucci turut berperan dalam merancang berbagai ekspedisi lain yang dilakukan ke benua Amerika. 3 tahun setelah dinaturalisasi menjadi warga Spanyol pada 1505, Vespucci diangkat menjadi navigator utama Spanyol. Ia bertugas merekrut dan melatih banyak navigator lain di Spanyol dan mengumpulkan data-data eksplorasi dunia baru yang berkelanjutan. Ia memegang peran ini selama sisa hidupnya hingga kemudian meninggal dunia karena malaria pada 22 Februari tahun 1512, 1 tahun setelah Portugis berhasil mencapai Malaka. Pada tahun 1507, ketika beberapa orang sarjana dan peneliti di Prancis Utara sedang mengerjakan sebuah proyek buku geografi yang berisi ragam peta untuk dapat mereka bentuk pola dunia, seorang kartografer asal Jerman, Martin Welsmüller, mengusulkan agar benua baru yang luas ini dinamakan Amerika, bentuk feminim dari nama Amerigo, yang dianggap menghormati jasa besar Vespucci dalam pelayaran ke benua Amerika. Sekian untuk video kali ini, silakan tulis komentar di bawah tentang tema video yang kalian sarankan untuk kami bahas di video berikutnya. Dan juga menonton video tentang penjelajahan samudra yang telah kami kumpulkan di sini.